bagi kita semua. Saat ini saya berada di kantor sekretariat PKK, Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi di kantor pemerintah Kota Bekasi. Ya, senang sekali saya saat ini bisa langsung bertemu dengan Ketua PKK Kota Bekasi, Ibu Wiwi Hargono Triadianto. Beliau juga dia adalah istri dari PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Triadianto. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang seluruh sahabat Warta Kota dan Tribun.com Kota Bekasi. Baik, Bu. Nah, kita akan langsung bicara tentang seputar keberadaan PKK di Kota Bekasi, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan juga pos pelayanan terpadu ini menjadi hal yang terpenting ya, Bu ya, dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, terlebih di zaman serba modern ini, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa ini ya, Bu, mendorong masyarakat terutama para pelaku usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K ya, dan juga usaha mikro kecil dan menengah ini untuk dapat bersaing dengan pasar modern. Nah, Bekasi sendiri, Kota Bekasi sendiri termasuk wilayah yang banyak memiliki UMKM dan UP2K ya. Seperti apa keberadaan para pelaku UMKM dan juga UP2K di Kota Bekasi saat ini? Kita akan berbincang-bincang nanti dengan Ibu Wiwi, bagaimana peran pemerintah sendiri juga dalam hal ini, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan Kota Bekasi dalam membangkitkan perekonomian UMKM dan UP2K ini. Baik, yang pertama, Bu, untuk mendorong bagaimana sih, Bu, keberadaan PKK di Kota Bekasi sendiri saat ini? PKK sendiri tentunya sesuai dengan namanya penggerak keluarga. Bagaimana saya berharap keluarga-keluarga yang ada di Kota Bekasi bergerak dinamis sesuai dengan peraturan undang-undang. Nomor berapa ya saya lupa. Yang jelas bahwa keluarga yang sehat adalah keluarga yang bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada. Nah, kalau PKK sendiri, saya setelah menjadi Ketua PLT PKK Kota Bekasi, saya mendorong terus bagaimana program-program 10 program PKK tersebut bisa terlaksana dengan baik. Terutama ada sebetulnya visi saya sendiri di dalam rangka mendorong itu terhadap 4 keberdayaan perempuan yang ada di Kota Bekasi. Yang pertama adalah berdaya secara ekonomi. Kalau perempuan memiliki keberdayaan secara ekonomi, dia akan berdaya secara psikologi. Secara psikologinya itu apa? Dia bisa dihargai pasangannya, dia bisa dihargai anak-anaknya, dia bisa dihargai lingkungannya. Karena banyak perempuan-perempuan yang akhirnya terpuruk karena faktor ekonomi atau melakukan tindakan-tindakan di luar asusila karena juga alasan faktor ekonomi. Sehingga itu yang mendorong saya untuk bagaimana dia memiliki keberdayaan ekonomi, keberdayaan psikologis. Yang ketiga adalah berdaya ideologi. Bagaimana seorang perempuan ketika sudah memiliki 2 keberdayaan tadi, dia memiliki sikap dan nilai hidup yang baik, pandangan hidup yang baik. Banyak orang-orang yang sudah mandiri, perempuan-perempuan mandiri, tetapi dia tidak memiliki nilai dan sikap hidup yang baik. Terlalu mandiri juga terlalu bahaya. Sehingga ini dibutuhkan banyak contoh, banyak aplikatif, dimulai dari kami para pemimpinnya gitu ya, contoh-contoh yang baik sehingga bisa menjadi contoh juga buat masyarakat. Yang keempat, nilai berdaya secara spiritual. Artinya bahwa nilai-nilai kebaikan itu ada di spiritual, agama. Ayo mari kita kembali ke nilai itu. Nah, kalau kita bicara tadi berdaya secara ekonomi kayak gitu ya. Kalau PKK sendiri bekerja sama dengan Dinas UMKM. Bagaimana seluruh masyarakatnya yang memiliki produk ataupun yang sedang mau berusaha untuk usaha, kita kolaborasikan dengan Dinas UMKM. Banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas UMKM, baik itu melakukan branding produknya, kemudian perizinannya, PRT, halal, NEB gitu ya semuanya. Karena banyak saya lihat ibu-ibu tuh
dari hobi memasak, kemudian disukai suami, kemudian berani berjualan di lingkungan, kemudian, nah ini kan harus ada peningkatan, peningkatan kualitas, peningkatan apa namanya terhadap mindset dirinya dia sendiri dengan juga produknya. Karena gini, ada orang yang cuma hobi juga berjual, tetapi dia tidak bisa mindset bahwa ini harus ada modal untuk gitu lah. Jadi sehingga kita banyak bekerja sama dengan banyak hal dengan dinas-dinas terkait tentunya. Nah tadi terkait menarik sekali tuh Bu ya, jadi dari rumah tangga ternyata mereka bisa diberdayakan ya untuk bisa memajukan perekonomiannya. Iya. Nah sejauh apa peranan yang diberikan PKK sendiri untuk terutama keluarga-keluarga ibu-ibu ini ya Pak, supaya mereka bisa, ternyata mereka punya potensi untuk meningkatkan perekonomian mereka, seperti tadi misalnya memasak, ternyata masakannya tuh bisa untuk dijual layak gitu. Seperti apa Bu peranannya, dan juga kendala yang dihadapi apa sih Bu? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang mereka yang tadi Ibu bilang agak malas, maksudnya mau mengembangkan diri mereka, ternyata mereka sebenarnya punya potensi. Yang dilakukan oleh PKK adalah memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman, memberikan banyak contoh, gitu ya. Ada sebagian orang yang melihat bahwa ini sia-sia, tapi ketika dia melihat contohnya, ada banyak keberhasilan dari yang dianggap sia-sia itu, sehingga memotivasi untuk bergerak, melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin butuh lingkungan yang sehat, makanya saya bilang yang terus memotivasi bahwa dia mampu, dia bisa, dia akan bisa membangun branding diri maupun branding produknya kalau dia mau belajar, karena orang cuma mau ngelihat enak ya, ibu itu sukses gitu ya, produknya sukses, tetapi nggak ingin bergerak, nggak ingin bertanya, nggak ingin berkelompok, mencari lingkungan-lingkungan yang memotivasi itu. Nah itu juga susah. Nah tugasnya ibu-ibu PKK ini bagaimana terus memberikan pemahaman, memberikan ilmu pengetahuan, dan mencoba memberikan link-link saluran apa yang mereka butuhkan dan mereka harus lakukan. Gitu. Biasanya kita jemput bola atau seperti apa Bu, supaya kita bisa tahu di lingkungan misalnya di kelurahan ini ternyata ada banyak ibu-ibu yang punya potensi untuk dikembangkan. Kita seperti jemput bola atau kan ketua TPPKK itu ada di wilayah kecamatan, ada di wilayah kelurahan, dan masing-masing harus menggali potensinya di dalam. Nah dari situ saya biasanya berkomunikasi dengan ibu camat, dengan ibu lurahnya, mana yang bisa kita dorong untuk meningkat lagi gitu. Kayak kemarin melalui dinas DP3A gitu ya, kita karena kan PKK di bawah dinas DP3A itu melakukan seminar penguatan ekonomi keluarga. Jadi membuka mindset gitu kan. Terus kemarin juga nanti akan ada marketing gitu ya, terkait dengan branding dan lain-lain. Karena ini udah zamannya udah digital ya. Ada pembekalan ya. Ada pembekalan. Nah kesulitannya adalah banyak kader-kader PKK itu sendiri ibu-ibu udah tua, gitu ya. Dan mereka sudah nyaman di zona nyaman, sehingga agak sulit kita untuk beradaptasi dengan digitalisasi dan memberikan pemahaman, sehingga memang harus pelan-pelan. Makanya saya bilang coba cari kader-kader yang muda yang bisa dilakukan untuk pendampingan gitu, karena kita nggak bisa berpaku pada situasi yang ada, karena zaman terus berkembang, zaman terus berubah. Kalau kita seperti itu pasti kita akan ditinggal, kota ini akan ditinggalkan gitu, karena nggak mampu bersaing dengan kota yang lain gitu ya, nggak mampu menciptakan generasi-generasi baru atau menarik generasi-generasi yang muda ini untuk terjun. Dan saya salut tuh di RW berapa ya, daerah Jati Asih kalau nggak salah ya, itu ada PKK milenial. Mereka justru bikin wave, bikin ini. Nah ini yang memotivasi sebetulnya, tetapi kan memang tidak mudah gitu. Justru bagaimana sekarang contoh-contoh ini yang bisa akhirnya memotivasi pimpinan-pimpinan di wilayahnya untuk mencontoh lagi gitu lah. Itu kalau saya lebih mendorong pada berikan satu keberhasilan sehingga menjadi contoh, dan itu yang bisa
mendorong untuk yang lainnya melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah saya senang sekali dengan kinerja dari Kelurahan Bintara. Salah satunya BKK itu kan masuk mewakili Jawa Barat untuk nasional. Oh, gitu. biasa. Itu seperti apa Bu bentuk yang diberikan dari PKK Bintara ini? Sesuai dengan indikator-indikator penilaiannya ya, salah satunya apa keterlibatannya PKK kayak gitu. Bagaimana keterlibatannya ibu ketuanya, para kadernya kayak gitu. Salah satunya itu. Nah, bagian kalau itu tidak menunjang, pasti tidak akan menjadi juara. Artinya bahwa kader-kader di wilayah itu juga sangat menunjang kinerja suami. Ibu ketua PKK di wilayah itu menunjang kinerja suami, juga menunjang kinerja wilayahnya gitu. Ya. Nah, ini masih seputar di bidang ekonomi dulu Bu. Menurut Ibu Wiwi, saat ini kualitas produk yang dihasilkan oleh ibu PKK seperti apa sih Bu? Maksudnya memang sudah ini layak nih sebenarnya, memang bahkan go internasional atau seperti apa, gimana Bu? Kalau melihat saya melihat produk-produk yang dihasilkan Kota Bekasi, UMKM-nya itu udah luar biasa. Saluran pemasaran pun sudah mulai kita banyak gulirkan melalui bazar-bazar, ya kan, termasuk sekarang di Jumat Berkah yang ada di Kota Bekasi. Kemudian kita masuk juga ke GoFood, ke pasar-pasar retail sudah masuk, ke Indomaret, kayak gitu ya, ada beberapa. Nah, tinggal memang walaupun belum maksimal, tinggal memang terus didorong para pelakunya untuk mencoba banyak hal, tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus dari si pelaku usahanya juga. Tetapi pemerintah Kota Bekasi terus berupaya bagaimana mereka untuk terus naik kelas. Bagaimana mereka mempersiapkan produknya, kualitas produk, kemudian perizinannya. Karena mereka udah bagus nih, tapi males ngurusnya gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita terus jemput bola satu persatu para pelaku, tetapi memang harus keinginan dari pelaku itu sendiri. Nah, tapi artinya untuk produk-produk yang dari UMKM itu sebenarnya layak juga Bu sebenarnya bersaing dengan layak di luar negeri gitu. Layak. Ada beberapa yang sudah memang masuk keluar, termasuk fashion. Saya pertama waktu Bapak dilantik menjadi wakil wali kota Bekasi, saya membawa batik Bekasi ke fashion show di Paris. Bekasi ya? Iya, pasti di Paris sana. Diterima oleh kedutaan besar sana. Jadi di Den Haag dan Paris, Belanda dan Paris. Gitu ya, selama 1 minggu di sana. Dan banyak juga produk-produk yang sekarang yang dilakukan para pengrajinnya Kota Bekasi, salah satu dimulai dari para UMKM yang sudah go internasional. Gitu, terutama saya lebih banyak melihat di fashionnya. Gitu ya, karena besok nih akan berangkat ke Kizinitan, itu Akaila, kemudian Nina Nugroho, ke Paris Van Java. Jadi banyak sebetulnya, hanya tinggal kita dorong untuk exposure terhadap media, bahwa ini merupakan bagian dari pelaku usahanya Kota Bekasi. Ini merupakan bagian dari pelaku produknya Kota Bekasi gitu ya. Nah, artinya di era yang digitalisasi ini sekarang memang PKK lagi gencar-gencar juga Bu ya, supaya pelaku UMKM, ibu-ibu bisa melek digital ya Bu ya. Oh iya, itu karena memang itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Seiring dengan zaman, maka harus juga dirubah pelan-pelan. Pertama, saya menjadi ketua TPPKK Kota Bekasi, yang saya lakukan, saya menginstruksikan seluruh wilayah untuk memakai media sosial. Sehingga apa yang dilakukan wilayah saya tahu. Mereka melakukan pembinaan dan lain-lain ya. Terus kebetulan berkaitan dengan itu juga nggak lama ada lomba media sosial dari provinsi. Walaupun kita belum juara, nggak apa-apa. Buat saya langkah-langkah itu harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan banyak hal gitu ya. Perkembangan zaman belum tentu itu. Kita lihat produk-produk kayak dulu BBM ya. Ketika dia nggak upgrade, ya sudah, akhirnya dilupakan dan berganti dengan. Saya tidak ingin Kota Bekasi seperti itu, gitu ya. Ya, artinya saat ini masyarakat pun ketika Ibu menyerukan itu ya, ayo melek digital, melek digitalisasi,
mereka juga terus berupaya ya Bu ya, berjalan apa namanya, nggak stuck gitu ya. Oke. Iya, saya lihat semangat kadernya Semangatnya. luar biasa. Mereka bilang walaupun saya ibu-ibu tua, kami ingin belajar. Jadi saya ada tim saya yang mengajarkan itu untuk media sosial dan sekarang sudah mulai bagus dibanding yang dulu ya gitu ya. Oke. Nah terus ini Bu terkait posyandu ya, tadi kita sudah bicara seputar banyak di bidang perekonomian, UMKM di tingkat keluarga ya. Sekarang kita mau terkait posyandu, bagaimana sebenarnya peran dan peranan posyandu di Kota Bekasi saat ini Bu? Posyandu itu kan merupakan kebutuhan fasilitas yang diberikan pemerintah secara untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya masyarakat ya. Nah, selama ini sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kita menghimbau seluruh masyarakat yang yang memiliki balita gitu ya, untuk datang ke posyandu. Walaupun tidak semua masyarakat itu mindsetnya bahwa posyandu itu merasa takut karena ibu-ibu yang tidak punya basic kesehatan, tetapi kan dibekali dan didampingi oleh puskesmas, bidan dan lain-lain ya. Nah, posyandu yang ada di Kota Bekasi sendiri sudah multifungsi. Ada PKR, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Kayak tadi saya tuh ke Posbindu kayak gitu ya. Artinya semua lini masyarakat kesehatan dasarnya harapannya terpantau dan penting menurut saya indikator kebahagiaan itu mulai dari kesehatan gitu ya. Kalau kesehatannya bagus, insya Allah nggak akan banyak keluhan gitu ya gitu. Nah, jumlah anggota posyandu saat ini mencapai berapa orang Bu? Apakah sudah mengcover ke semua wilayah? Jumlah anggota posyandu sekitar 15 ribuan. 15 ribuan. Kalau posyandunya sendiri sekitar 1.500-an. Tapi sejauh ini ya para ibu sendiri sudah aktif lah ya Bu. Sudah untuk aktif. Mereka mau ke posyandu mengecek kesehatan anaknya segala. Iya, malah waktu pandemi kemarin mereka door to door gitu. Mereka door to door untuk tetap, artinya mereka memang menyadari ya saya terima kasih pada seluruh kader-kader posyandu ya. Mereka walaupun dalam kondisi pandemi orang di mana takut keluar, di mana dia tetap datang. Justru yang sulit adalah ibu-ibu yang memiliki balita karena didatengin orang kan takutnya Jadi butuh penyadaran bagaimana pentingnya tetap mengontrol tumbuh kembangnya balita, kemudian imunisasi dan lain-lain, karena kita harapannya dari Kota Bekasi capaian untuk generasi emasnya di 2045 akan banyak terwujud gitu. Oh iya, seperti pemerintah pusat kan 2045 generasi emasnya. Nah, mulai dari sekarang 2025 sudah mulai harus terlihat, 2030 sudah mulai terlihat gitu ya. Baik, terakhir Bu, apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada masyarakat terutama para ibu agar rutin membawa balitanya ke cek kesehatan di posyandu, bisa disampaikan Bu? Buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, yuk mari kita manfaatkan fasilitas yang ada di sekitar lingkungan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita, para lansia gitu ya, sehingga kesehatannya benar-benar terpantau, baik tumbuh kembangnya, imunisasinya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan anak-anak Kota Bekasi menjadi sehat, cerdas, dan menjadi generasi emas. Dimulai dari wilayahnya masing-masing, kemudian membawa kebanggaan buat Kota Bekasi dan insya Allah untuk Indonesia. Gitu ya. Dan buat pelaku produk masyarakat juga, ya, saya menghimbau, yuk mari cintai produk-produk lokal yang ada di Kota Bekasi khususnya, karena pemerintah pusat pun sedang menggalangkan untuk membeli produk-produk yang ada di dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang kita memulai mencintai produk-produk dan membeli produk yang ada di Kota Bekasi, siapa lagi yang akan bangga? Dan Kota Bekasi insya Allah akan maju dan sejahtera karena seluruh masyarakatnya mencintai produknya. Baik, demikian Sobat Warta Kota dan juga tribunbekasi.com, perbincangan menarik dengan Ketua PKK Kota Bekasi Ibu Wiwi Hargono Triadianto. Sukses selalu Bu. Amin. Untuk PKK-nya, dan juga tadi Ibu Wiwi sudah menyampaikan pesan-pesan yang menarik
supaya masyarakat Kota Bekasi bisa tetap sehat dan juga perekonomian juga tetap bangkit. Ya. Mungkin kita sama-sama salam semangat ya Bu. Ya. Semangat. Sama motonya Wiwi Hargono, Oh, ya. jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.